Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Aljabar Linier di pertemuan ke-12 ini. Materi pada pertemuan ke-12 ini adalah kebebasan linier, merentang atau spanning, lalu basis dan dimensi. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai kombinasi linier. Dengan definisi sebagai berikut. Suatu vektor W disebut sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vr jika vektor W dapat dinyatakan dalam bentuk vektor W sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah sampai Kr dikali vektor Vr. Dengan K1, K2, sampai Kr merupakan skalar. Contoh 1 untuk kombinasi linier. Diberikan vektor U, yaitu 1, 2, negatif 1, dan vektor V 6, 4, 2. Tunjukkan bahwa yang pertama A, vektor W, yaitu 9,2,7 merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Selanjutnya, poin B, vektor W aksen sama dengan 4, negatif 1,8 bukan merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Penyelesaian. Untuk poin A, diperhatikan bahwa vektor W ya kita tuliskan dalam bentuk K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V. Nah, selanjutnya vektor U, V, dan W-nya kita tuliskan dalam bentuk matriks 3 kali 1 ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, dengan mengalihkan masing-masing skalar dengan vektornya, kita akan mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya, untuk yang ruas kanan, kita jumlahkan. Kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut, ya, yaitu matriks 3 kali 1, yaitu 9, 2, 7 akan sama dengan matriks 3 kali 1, yaitu K1 ditambah 6K2, 2K1 ditambah 4K2, dan negatif K1 ditambah 2K2. Nah, selanjutnya hal tersebut akan ekuivalen. Kita akan tuliskan dalam bentuk sistem persamaan linier dalam bentuk perkalian matriks, sehingga kita akan mendapatkan hasil matriks 3 kali 1, yaitu 9, 2, 7 akan sama dengan perkalian matriks dari matriks 3 kali 2, ya. Baris ke-1-nya 16, baris ke-2-nya 24, baris ke-3-nya negatif 1, 2. Lalu dikalikan matriks 2 kali 1, K1 dikali K, maksud saya K1, K2. Selanjutnya kita kenakan OBE pada matriks, yaitu matriks perluasan ya dari matriks 1, 6, 2, 4, dan negatif 1, 2. Lalu kolom ketiganya kita tambahkan matriks yang elemennya ada di ruas kiri, yaitu 9, 2, 7 yang saya beri tanda merah. Dari hasil operasi baris elementer tersebut, kita akan memperoleh hasilnya adalah matriks 3 kali 3 ya. Baris ke-1-nya adalah 1, 0, negatif 3. Baris keduanya 0, 1, 2. Dan baris ketiganya 0, 0, 0. Sehingga jika kita kembalikan lagi ke bentuk sistem persamaan linier ya, kita akan mendapatkan matriks 1, 0, 0, 1, 0, 0 dikalikan matriks K1, K2 itu sama dengan matriks negatif 3, 2, 0. Dengan mengalihkan kedua matriks pada ruas kiri, kita akan mendapatkan hasil matriks K1, K2, lalu 0 itu akan sama dengan matriks negatif 3, 2, 0. Sehingga diperoleh K1-nya adalah negatif 3 dan K2-nya adalah 2. Maka vektor W itu sama dengan negatif 3 dikali vektor U ditambah 2 dikali vektor V. Selanjutnya,
untuk yang poin B, diperhatikan bahwa, nah kita asumsikan vektor W aksen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Jadi vektor W aksen sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V. Sehingga kita akan mendapatkan, ya, dengan cara yang sama dengan poin A, kita akan mendapatkan sistem persamaan linear, ya, dalam bentuk perkalian matriks adalah matriks ukuran 3 kali 1, 4 negatif 1, 8, sama dengan matriks ukuran 3 kali 2, ya. Baris ke satunya 16, baris keduanya 24, baris ketiganya negatif 1, 2, lalu dikalikan matriks 2 kali 1, K1, K2. Nah, selanjutnya, dengan langkah yang sama pada poin A, kita kenakan OBE pada matriks perluasan, ya. 1, 6, 4, baris ke satunya, baris keduanya 2, 4, negatif 1, baris ketiganya negatif 1, 2, 8. Dari OBE tersebut kita memperoleh matriks baris ke satunya adalah 1, 0, 0, baris keduanya 0, 1, 0, baris ketiganya 0, 0, 1. Sehingga kita kembalikan lagi ke dalam bentuk sistem persamaan linear, ya, perkalian matriks, kita akan mendapatkan hasil matriks 1, 0, 0, 1, 0, 0 dikalikan matriks K1, K2 sama dengan matriks 0, 0, 0, yang artinya matriks, ya, kita kalikan kedua matriks pada ruas kiri, kita akan mendapatkan hasil matriks 3 kali 1 yang elemennya adalah K1, K2, 0 sama dengan matriks 0, 0, 0. Hal tersebut tidak mungkin karena kita lihat pada elemen ketiga di ruas kiri dan kanan, di ruas kiri hasilnya adalah 0, di ruas kanan hasilnya ada 1. Hal itu tidak mungkin terjadi. 0 tidak mungkin sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya, sistem persamaan linear ini tidak mempunyai solusi. Dengan kata lain, tidak ada skalar K1 dan K2 yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai merentang atau spanning dengan definisi sebagai berikut. Diberikan himpunan S yang beranggotakan vektor V1, V2 sampai Vr pada suatu ruang vektor V. Subruang W dari V yang terdiri dari semua kombinasi linear vektor-vektor pada S disebut sebagai ruang yang direntang atau space spanned oleh vektor V1, V2 sampai Vr dan vektor-vektor V1, V2 sampai Vr ini merentang atau span himpunan W dan dilambangkan dengan W sama dengan span S. Contoh 1 untuk merentang. Tentukan apakah vektor V1 1,1,2, vektor V2 1,0,1 dan vektor V3 yaitu 2,1,3 itu merentangkan ruang vektor R3. Penyelesaian diambil sebarang vektor B yaitu B1, B2, B3 anggota dari R3. Nah, selanjutnya diperhatikan bahwa kita tuliskan, ya, bahwa vektor B ini merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 dan V3. Jadi vektor B sama dengan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3. Nah, kita akan membuktikan apakah untuk sebarang vektor B di dalam R3 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor V1, V2, V3 tersebut atau tidak. Jika iya, berarti benar bahwa vektor V1, V2, dan V3 itu merentangkan ruang vektor R3. Nah, selanjutnya kita tuliskan, ya, berarti persamaan tersebut ekuivalen dengan vektor B1, B2, B3 sama dengan K1 dikali vektor 1, 1, 2 ditambah
K2 dikali vektor 1, 0,1 ditambah K3 dikali vektor 2,1,3. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Selanjutnya, untuk yang ruas kanan, kita tambahkan K1 ditambah K2 ditambah 2K3, K1 ditambah K3 ya, 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3. Ingat penjumlahannya, masing-masing elemen dijumlahkan dengan posisi yang bersesuaian. Sehingga diperoleh, nah, ada 3 persamaan, yaitu K1 ditambah K2 ditambah 2K3 sama dengan B1, lalu K1 ditambah K3 sama dengan B2 ya, lalu 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3 sama dengan B3. Selanjutnya, sistem persamaan linear tersebut kita tuliskan dalam bentuk matriks sehingga akan ekuivalen dengan matriks 3 kali 3 yang baris satunya 112, baris keduanya 101 dan baris ketiganya 213. Selanjutnya dikalikan matriks 1 kali 3 dari K1, K2, K3. Nah, akan sama dengan matriks 1 kali 3 yang elemennya adalah B1, B2, B3. Perlu diingat ya teorema yang berbunyi matriks A ya dikali vektor X sama dengan vektor B itu konsisten atau memiliki solusi untuk setiap matriks B ya yang berukuran n kali 1 itu jika dan hanya jika determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini posisinya matriks A adalah 112, 101 dan 213 ya. Yang matriks berukuran 3 kali 3. Lalu yang posisinya vektor X berarti K1, K2, K3 ya. Untuk vektor B-nya berarti B1, B2, B3. Berarti kita tinggal membuktikan bahwa matriks 112, 101 dan 213 itu determinannya tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada solusinya yang artinya benar bahwa V1, V2, V3 merentangkan, tapi kalau sama dengan 0 berarti tidak merentangkan. Nah, dari sistem di atas kita memperoleh bahwa A-nya adalah ini ya. Dengan menghitung determinannya, ternyata kita mendapatkan bahwa determinan matriks A tersebut adalah 0, yang artinya tidak ada solusi, tidak ada K1, K2, K3 yang memenuhi sistem di atas. Jadi, vektor V1, V2, dan V3 itu tidak merentang ruang vektor R3. Latihan untuk kombinasi linear dan merentang. Yang pertama, apakah vektor 2, 2, 2 merupakan kombinasi linear dari vektor U, 0, negatif 2,2 dan vektor V, 1,3, negatif 1. Lalu yang kedua, tentukan apakah vektor-vektor V1 yaitu 2, 2,2, vektor V2 0, 0, 3 dan vektor V3 0, 1, 1 ini merentangkan R3 atau tidak. Tinggal mengecek determinannya dari matriks A-nya. Selanjutnya akan dibahas mengenai kebebasan linier. Dengan definisi, diberikan himpunan tak kosong S yang beranggotakan vektor V1, V2, sampai VR. Himpunan S ini dikatakan bebas linier jika persamaan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah sampai KR dikali vektor VR itu sama dengan vektor 0. Persamaan ini mempunyai satu-satunya solusi, jadi solusinya hanya K1 sama dengan K2 sama dengan sampai KR itu 0.
itu baru bisa dikatakan bahwa S itu bebas linier. Kalau ada salah satu dari K1, K2, atau KR yang tidak sama dengan 0, artinya S ini tidak bebas linier. Contoh 1 untuk kebebasan linier. Buktikan bahwa himpunan S yang beranggotakan vektor V1, V2, V3 dengan vektor V1-nya adalah 2, negatif 1, 0, 3, vektor V2-nya adalah 1, 2, 5, negatif 1, dan vektor V3-nya adalah 7, negatif 1, 5, 8, itu tidak bebas linier. Penyelesaian. Kita perhatikan bahwa, kita tuliskan persamaan K1 dikali V1 ya, ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3 sama dengan vektor 0. Nah, dengan menuliskan, di sini saya tuliskan vektor V1, V2, dan V3 dalam bentuk matriks ukuran 4 kali 1 ya, agar lebih mudah. Nah, kita tuliskan dalam bentuk matriks lalu sama dengan vektor 0. Karena di sini ini berarti vektor-vektornya di dalam R4, berarti vektor 0-nya adalah vektor 0 berukuran 4 kali 1, yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, dengan mengalihkan masing-masing skalar dengan vektornya, lalu kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil seperti itu ya. Selanjutnya, kita tuliskan kedua persamaan tersebut ya, dalam bentuk sistem persamaan linier dalam bentuk perkalian matriks, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya seperti pada gambar di baris terakhir tersebut. Selanjutnya, kita kenakan operasi baris elementer pada matriks tersebut, sehingga diperoleh hasil matriks ukuran 4 kali 3, baris ke-1-nya adalah 1, 0, 0, baris keduanya adalah 0, 1, 0, baris ketiganya adalah 0, 0, 1, baris keempatnya adalah 0, 0, 0. Sehingga, jika kita kembalikan ke bentuk sistem persamaan linier dalam bentuk perkalian matriks ya, kita akan mendapatkan hasil matriks hasil OBE tersebut dikalikan matriks ukuran 3 kali 1 dari K1, K2, K3 sama dengan vektor 0, yaitu matriks berukuran 4 kali 1 ya, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sistem persamaan linear tersebut kita mendapatkan hasil bahwa K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0 ya, K3-nya sama dengan 0, dan persamaan keempat yaitu 0 dikali K1 ditambah 0 dikali K2 ditambah 0 dikali K3 sama dengan 0. Nah, persamaan 4 inilah yang membuat bahwa vektor-vektor tersebut itu tidak bebas linier. Sebab dari persamaan keempat tersebut ya, maka sebarang bilangan K1, K2, K3 itu dapat memenuhi persamaan tersebut. Contoh, bisa kita lihat ya, ini salah satunya misal K1 sama dengan 3. K2 sama dengan 1, K3 sama dengan negatif 1. Jika kita masukkan ke persamaan 4, itu pasti 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali negatif 1 kan hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi, walaupun K-nya K1, K2, K3 tidak sama dengan 0 itu persamaan keempat masih terpenuhi. Lebih lanjut, jika kalian mengecek, ternyata 3 dikali vektor V1 ditambah vektor V2 atau 1 dikali vektor V2 dikurangi vektor V3 atau negatif 1 dikali vektor V3 itu sama dengan vektor 0. Jadi benar bahwa himpunan S itu tidak bebas linier. Contoh kedua untuk kebebasan linier. Himpunan S merupakan himpunan yang terdiri dari vektor I, J, dan K dengan vektor I-nya adalah 1, 0, 0, vektor J-nya adalah 0, 1, 0, dan vektor K-nya adalah 0, 0, 1. Himpunan ini merupakan himpunan bebas linier. Buktinya ya. Penyelesaian, kita perhatikan persamaan berikut ya. K1 dikali vektor I ditambah K2 dikali vektor J ditambah K3 dikali vektor K sama dengan vektor 0. Kita lihat apakah benar K1, K2, dan K3-nya semuanya 0. Nah, saya kembali menuliskan
vektor I, J, dan K-nya dalam bentuk matriks ukuran 3 kali 1 ya, sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti pada gambar. Selanjutnya, dengan mengalihkan masing-masing skalar ya, dengan vektornya kan berarti dari K1 dikali vektor I berarti kan menjadi matriks K1 0, 0. Lalu K2 dikali vektor J berarti kan jadi matriks 0, K2 0. Lalu K3 dikali vektor K menjadi matriks 0, 0, K3. Lalu kita jumlahkan matriks-matriks tersebut, kita akan mendapatkan hasil matriks ukuran 3 kali 1 dari K1, K2, K3. Nah, matriks tersebut sama dengan matriks atau vektor 0, yaitu 0, 0, 0. Berarti dari persamaan tersebut ya, kesamaan kedua matriks tersebut, kita mendapatkan bahwa K1, K2, dan K3 sama dengan 0. Berarti benar bahwa himpunan S itu bebas linier. Latihan untuk kebebasan linier. Buktikan bahwa vektor-vektor berikut merupakan himpunan yang bebas linier. Ini ya vektornya. Vektor U1-nya adalah negatif 1, 2, 4, dan vektor U2-nya adalah 5, negatif 10, negatif 20. Selanjutnya akan dibahas mengenai basis dan dimensi. Dengan definisi basis adalah sebagai berikut. Diberikan ruang vektor V dan himpunan S. Himpunan S ini terdiri dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vn. Dan himpunan S ini adalah subset dari himpunan V, ruang vektor V. Himpunan S ini disebut basis dari V itu jika yang pertama I1, S itu bebas linier. Lalu yang kedua, V itu direntangkan oleh himpunan S. Jadi V sama dengan span dari S. Contoh 1 untuk basis. Diberikan himpunan S beranggotakan vektor V1, V2, V3 dengan vektor V1 adalah 1, 2, 1, vektor V2 adalah 2, 9, 0, vektor V3 adalah 3, 3, 4. Tunjukkan bahwa S adalah basis untuk R3. I1, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa S adalah himpunan yang bebas linier. Diperhatikan persamaan. Ini ya, jadi K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3 sama dengan vektor 0. Saya tuliskan vektor V1, V2, dan V3 dalam bentuk matriks 3 kali 1 ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil K1 dikali matriks 1, 2, 1 ditambah K2 dikali matriks 2, 9, 0 ditambah K3 dikali matriks 3, 3, 0 sama dengan vektor 0 yaitu 0, 0, 0. Dengan mengalihkan masing-masing skalar dengan matriks atau vektornya, lalu kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil pada ruas kiri yaitu matriks ukuran 3 kali 1 ya. Baris ke-1-nya adalah K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3. Baris keduanya adalah 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3. Lalu baris ketiganya adalah K1 ditambah 0 ditambah 4K2. Sama dengan vektor 0 yaitu 0, 0, 0. Berarti kita tuliskan dalam bentuk sistem persamaan linier ya, dalam bentuk perkalian matriks. Sehingga kita akan mendapatkan hasil matriks 3 kali 3, baris ke-1-nya adalah 1, 2, 3, baris keduanya 2, 9, 3, baris ketiganya 1, 0, 4, dikalikan matriks ukuran 3 kali 1 dari K1, K2, K3 sama dengan vektor 0 yaitu 0, 0, 0. Selanjutnya kita kenakan OBE pada matriks ukuran 3 kali 3 yaitu 1, 2, 3, 2, 9, 3, dan 1, 0, 4. Sehingga diperoleh hasilnya adalah matriks identitas ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1.
Sehingga jika kita kembalikan lagi ya ke dalam bentuk sistem persamaan linear perkalian matriksnya, kita akan mendapatkan bahwa matriks identitas dikali matriks ukuran 3 kali 1 dari K1, K2, K3 sama dengan matriks 0. Ya, hal tersebut akan ekuivalen jika kita mengalihkan ya kedua matriks pada ruas kirinya, kita akan mendapatkan matriks ukuran 3 kali 1 yaitu K1, K2, K3. Ternyata matriks tersebut sama dengan matriks 0 atau vektor 0, yaitu 0, 0, 0. Berarti kita mendapatkan bahwa K1, K2, maupun K3-nya itu sama dengan 0. Dengan kata lain, benar bahwa S ini bebas linear. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa V sama dengan span dari S, ya. Berarti kita membuktikan sebarang vektor B, ya, anggota dari R3 merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor pada himpunan S, ya. Jadi kita ambil sebarang B, vektor B ya, anggota dari R3 ya. Diperhatikan bahwa kombinasi linear ya. Jadi kita tuliskan vektor B ini dalam bentuk kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3, yaitu sama dengan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, dengan mengalihkan masing-masing skalar ya dengan vektornya pada ruas kanan, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita tambahkan ya masing-masing vektor pada ruas kanan, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, sehingga dari persamaan tersebut, kita akan memperoleh ada 3 persamaan ya, yaitu K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan B1, lalu persamaan keduanya adalah 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan B2, lalu persamaan ketiganya adalah K1 ditambah 4K3 sama dengan B3. Selanjutnya kita tuliskan sistem persamaan linear tersebut dalam bentuk perkalian matriks sehingga kita mendapatkan perkalian matriks 3 kali 3 yaitu baris pertamanya 1, 2, 3, baris keduanya 2, 9, 3, baris ketiganya 1, 0, 4. Kemudian dikalikan matriks ukuran 3 kali 1 dari K1, K2, K3 sama dengan matriks B1, B2, B3. Untuk mengecek apakah ada solusi untuk K1, K2, K3? Tinggal mengecek determinan dari matriks A-nya ya. Ingat pada contoh merentang. Dari sistem di atas diperoleh A-nya ya, matriks A adalah matriks ini ya, yang berukuran 3 kali 3, yang berisi koefisien-koefisien dari K1, K2, K3 ya. Kita cek determinannya, ternyata determinan dari matriks A tersebut adalah negatif 1. Berarti apa? Tidak sama dengan 0. Jika determinan tidak sama dengan 0, artinya apa? Mempunyai solusi. Ya, dengan demikian ada K1, K2, K3 yang memenuhi sistem di atas. Berarti benar bahwa S itu merentang R3. S itu span R3. Jadi, karena I1 dan I2 itu terbukti, yaitu I1 S-nya bebas linear dan I2 itu S-nya merentangkan R3, yaitu R3 span oleh S, berarti benar bahwa S adalah basis untuk R3. Selanjutnya ada sifat basis yang dinyatakan dalam teorema berikut. Jika S adalah himpunan yang berisikan vektor-vektor V1, V2 sampai Vn, S adalah basis untuk ruang vektor V, maka untuk setiap vektor V, anggota dari ruang vektor V itu dapat dinyatakan dengan tunggal dalam bentuk kombinasi linear dari V1, V2 sampai Vn. Jadi vektor V sama dengan C1 dikali vektor V1 ditambah C2 dikali vektor V2 ditambah sampai Cn dikali vektor Vn dengan C1, C2, dan Cn sampai Cn itu adalah skalar dan yang perlu ditebalkan di sini ya, itu hanya dapat dinyatakan tunggal. Jadi tidak ada bentuk lainnya ya.
Jadi C1, C2 sampai Cn itu pasti hanya ada satu masing-masing C1, C2 sampai Cn. Tidak ada bentuk yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi dengan definisi sebagai berikut. Suatu ruang vektor tak nol, V, ya, dikatakan berdimensi hingga jika V ini terdiri dari himpunan terhingga yang beranggotakan vektor V1, V2 sampai Vn yang membentuk basis untuk V ini, ya. Nah, jika banyaknya basis bisa dilihat anggota dari basis tersebut ada n buah, ya. Dari V1, V2 sampai Vn kan berarti ada n buah vektor yang membentuk basis untuk V. Berarti dimensi dari ruang vektor V tersebut, ya, dilambangkan dim V itu sama dengan n. Sifat basis dan dimensi. Jadi ada hubungan basis dan dimensi dinyatakan dalam teorema berikut. Nah, teorema yang pertama ini ya, diberikan ruang vektor berdimensi hingga V dengan dimensinya adalah n dan S, yaitu beranggotakan vektor V1 sampai Vn, itu adalah sebarang basis untuk ruang vektor V. Jadi, basis untuk ruang vektor V itu ada banyak ya, tidak tunggal. Ya. Nah, untuk I1, jika S aksen, yaitu himpunan yang beranggotakan vektor V1, maksud saya W1, W2 sampai Wm, itu subset dari V dengan M lebih besar dari N, maka S aksen ini tidak bebas linier. Jadi anggota himpunan dari S aksen itu lebih banyak dari basisnya, itu S aksennya tidak bebas linier. Selanjutnya untuk I2, jika ada himpunan S aksen, kalau untuk himpunan yang I2 ini, banyaknya anggota himpunannya itu kurang dari basisnya, maka S aksennya itu tidak merentang V. Teorema selanjutnya, semua basis untuk ruang vektor berdimensi hingga itu pasti mempunyai jumlah vektor yang sama. Jadi apapun bentuk basisnya, tadi kan saya katakan bahwa basis untuk suatu ruang vektor itu kan tidak tunggal ya, tidak hanya satu. Tapi jumlahnya itu pasti sama, ya tidak mungkin berbeda. Misal untuk ruang vektor R3, ya, basisnya pasti apa? Jumlahnya ada 3 dari setiap himpunan yang merupakan basis dari R3. Seperti itu. Lalu, teorema yang ketiga, jika V itu ruang vektor berdimensi hingga dengan S ya, di sini adalah basis untuk V. Nah, ini ya teorema yang kita gunakan ya untuk menentukan dimensi dari suatu ruang vektor. Jadi kalau ada ruang vektor V, dimensinya hingga, lalu ada basisnya, jumlah anggotanya itu N, maka dimensi dari ruang vektor V tersebut adalah banyaknya basis, maksud saya banyaknya anggota dari basis tersebut. Yaitu kalau dalam hal ini, jumlah vektor ya dari basisnya adalah N, berarti dimensi dari ruang vektor V tersebut adalah N. Contoh untuk dimensi. Dimensi dari R3 adalah 3, dimensi dari Rn adalah N ya. Lalu dimensi dari ruang vektor ya, matriks berukuran M kali N adalah M dikali N. Latihan untuk basis dan dimensi. Apakah himpunan vektor 100, 220, dan 333 itu merupakan basis untuk R3? Silakan kalian buktikan ya, apakah ini basis atau bukan. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah penulisan maupun salah pengucapan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.